أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين
فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Semoga yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini, walaupun cuma singkat sekitar 30 menit setiap pertemuannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam ilmu yang kita dapatkan, kemudahan dalam proses mendapatkannya, dan juga semoga Allah memberikan kita kekuatan sehingga ataupun semangat sehingga terus bisa untuk menghadiri majlis-majlis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Ya ikhwat sekalian ataupun ya akhwat sekalian, insyaallah mulai malam ini majlis Mantabah ataupun ngaji Mantabah membuka dars ataupun ta'lim kitab Al-Mutammimah Al-Jurrumiyah. Insyaallah ini adalah pertemuan perdana dan kita buat jadwal secara bergantian dengan Alfiyah Ibnu Malik. Untuk Mutammimah kita tempatkan di pekan 2 dan juga pekan yang keempat, sedangkan Alfiyah Ibnu Malik kita tempatkan di pekan 1 dan juga pekan yang ketiga. Semoga nanti dimudahkan ya ikhwas sekalian. Sebelum kita mulai pembelajarannya ataupun kajiannya, perlu kita sampaikan bahwa setan saat menggoda umat manusia itu adalah diantaranya mereka itu memberikan gembosan ataupun mempengaruhi umat manusia biar mereka itu tidak mempelajari bahasa Arab, biar mereka itu tidak mempelajari bahasa Arab ataupun tidak mempelajari tata bahasanya. Biar bagaimana rencana mereka biar kita itu benar-benar buta dengan bahasa agama kita, yang mana bahasa Arab itu adalah bahasa yang digunakan dalam Al-Quran dan bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan tentunya dalam hadis-hadis beliau. Sehingga saat ini ikhwas sekalian, amalan perbuatan kita saat ini adalah berusaha untuk mempelajari bahasa Arab melalui tata bahasanya. Semoga dan memahami bahasanya nanti ataupun kelak kita bisa memahami bahasa Arab untuk kedepannya, sehingga kita bisa memahami secara langsung bahasa Al-Quran saat kita membacanya, bisa langsung mengerti
garis besarnya. Ataupun saat baca hadis-hadis Rasulullah SAW kita bisa mengerti per kata, walaupun toh nanti tetap perlu sebuah syarah dari hadis-hadis Rasulullah SAW, tetapi paling tidak kita telah mengetahui perkata yang digunakan oleh Rasulullah SAW. Saat kita sholat, bahasa yang kita gunakan di dalamnya, baca-bacaan yang kita gunakan di dalamnya adalah bahasa Arab. Sehingga orang-orang yang paham bahasa Arab dimungkinkan mereka itu lebih mudah untuk khusyuk dalam sholatnya, walaupun toh bukan suatu jaminan, tetapi setidaknya ada usaha untuk menuju ke arah sana, yaitu berusaha memahami apa yang kita baca dalam sholat kita. Ya, pas sekalian nanti ini kita bahas adalah Al-Mutammimah Al-Jurumiyah. Ini termasuk kitab pemula dan juga menengah, ataupun sebagian mengkategorikan termasuk kitab yang menengah dalam tata bahasa Arab. Dan nanti kalau seandainya ada sebagian memahami bahwa kitab ini adalah kitab yang menengah, tapi nanti bahasa yang akan Anda gunakan untuk menerangkan itu adalah berusaha untuk menerangkan sesimpel mungkin dan berusaha untuk mencari suatu keterangan ataupun berusaha untuk menggunakan sebuah bahasa yang dengan harapannya bahwa bahasa yang Anda gunakan itu adalah bahasa yang mudah untuk dicerna. Itu harapan anak. Dan nanti kita tidak akan membahas sampai detil setiap bahasannya. Jadi kita hanya membahas tentang kata yang digunakan oleh Imam Ar-Ru'aini ataupun yang di Al-Masyhur bil Hattab dalam kitabnya, kita terangkan dan tidak membahas secara detail ikhtilaf yang ada di dalamnya, karena beliau sendiri di antara keistimewaan dari kitab ini itu adalah beliau tidak membahas ikhtilaf al-ulama ataupun perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, baik Basra ataupun Al-Kufah ataupun ulama-ulama bahasa yang lainnya, sehingga tidak ada perlunya nanti Anda sampai membahas secara detail masalah ikhtilaf ulama dalam masalah suatu pendapat dalam ilmu nahwu. Kalau mau nanti silakan mengikuti kajian Alfian Malik sekarang sampai bait yang ke-35. Jadi pekan depan insya Allah kita membahas bait yang ke-37 insya Allah, bait yang ke-36 insya Allah. Jadi di antara keistimewaan yang dalam kitab ini Al-Mutammimah Al-Jurumiyah itu adalah nanti bahasa yang digunakan oleh beliau adalah bahasa yang tidak belibet, bahasa yang tidak kaku, bahasa yang mudah untuk dicerna. Dan juga contoh-contoh yang beliau sebutkan itu adalah rata-rata diambilkan dari bahasa ataupun dari ayat Al-Quran. Dan sebagiannya diambilkan dari hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi adalah contoh yang diambilkan dari hadis beliau itu termasuk yang minim di dalamnya. Dan juga ada sebagian nanti contoh yang disebutkan oleh beliau itu adalah berupa syair-syair Arab. Tetapi yang Anda lihat bahwa jarang beliau menyebutkan sampai syair secara utuh. Hanya beliau cuplik di beberapa bagian, baik di awal bait ataupun di akhir baitnya. Alhamdulillah nanti insya Allah ini yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini, ya ikhwah. Nanti diusahakan bahwa perlu adanya keistiqomahan. Keistiqomahan. Kalau seandainya antum saat ini ataupun anti saat ini dalam mempelajari ataupun dalam mengikuti kajian nahwu itu adalah misalkan baru pertama kali, maka perlu ditanamkan dalam hati antum kalau seandainya ada sebagian keterangan yang belum dipaham, maka jangan sungkan-sungkan untuk bertanya nanti. Silahkan ditanyakan di kolom komentar yang ada di video ini. Dan juga kalau seandainya sudah bertanya tapi belum juga paham di beberapa poinnya, maka jangan putus semangat. Paling tidak kalau seandainya walaupun belum paham, tapi kita sudah mulai dikenalkan dengan istilah yang digunakan dalam ilmu nahwunya. Kita mengenal suatu lahan atau mengenal suatu medan. Pertama yang kita lakukan adalah mengenal letaknya ataupun istilah-istilah yang digunakan dalam suatu kitab. Kalau sudah mengenal walaupun belum paham betul isi dari istilahnya, tetapi sudah merupakan suatu keberhasilan alhamdulillah kalau sudah mengenal istilah rafa, kalau sudah mengenal istilah kalam, kalau sudah mengenal istilah fa'il ataupun maf'ul bihi dalam ilmu nahwu. Baru nanti tahap selanjutnya adalah tinggal memperbanyak
jam terbang dalam mempelajari nahwu, jam terbang dalam membaca nahwu, jam terbang dalam bertanya kepada seorang ustadz yang memang dia mengetahui tentang masalah ilmu nahwu. Jangan bosan-bosan untuk membaca, buat perbandingan antara satu kitab ataupun satu buku dengan buku nahwu yang lainnya. Yang kedua, kalau seandainya ada poin yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan, insya Allah. Semoga Allah SWT mudahkan ana untuk menjawabnya dan juga mudahkan ana untuk mencari kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari antum ataupun dari peserta semuanya, insya Allah. Dan harapan ataupun yang kita harapkan bahwa semua dari antum yang telah mendaftar itu dia bisa komitmen dalam kehadiran, Itu yang kita harapkan ke depannya demi manfaatnya adalah kembali kepada diri antum ataupun diri anti pribadi, karena yang kita pelajari saat ini itu adalah bahasa ataupun ilmu yang berkaitan tentang ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an yaitu masalah tata bahasanya. Kitab ini, ikhwas sekalian, itu ditulis oleh al-muallif kitabnya ataupun penulis kitabnya itu adalah Al-Imam Syamsuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Husain Ar-Ru'aini ataupun yang dikenal dengan istilah Al-Hattab. Beliau dilahirkan tahun 902 Hijriah ataupun mungkin sekitar 1496 Masehi, dan beliau meninggal tahun 954 Hijriah. Jadi usia beliau sekitar 52 tahun. Beliau meninggal. Beliau ini aslinya adalah dari Maghrib ataupun dari Maroko. Tetap beliau dilahirkan di Mekah dan terkenal di sana. Kemudian beliau meninggal di Tripoli. Tahun 954 Hijriah. Ini beliau termasuk ulama dari mazhab Maliki dan memiliki beberapa kitab, di antaranya adalah kitab Qurratul Ain bi syarh Waraqatil Imam Al-Haramain dan juga kitab Mawahibul Jalil bi syarh Mukhtasar Khalil. Ini adalah secuplik ataupun singkat tentang biografi beliau. Insyaallah kita tidak memperpanjang pembahasan tentang beliau. Kita doakan semoga amal jariah beliau yang bermanfaat saat ini beliau rasakan saat berada di alam barzakh. Semoga saja beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langsung kita mulai insyaallah dari halaman yang pertama. Ini yang file PDF telah ana tampilkan di layar monitor, dan juga kita anjurkan bagi teman-teman yang dilapangkan rezekinya, kalau seandainya dimungkinkan untuk membeli kitab, maka segera untuk membelinya. Kalau seandainya belum memungkinkan, maka insya Allah untuk hari pertama ataupun hari berikutnya nanti bisa menggunakan PDF ataupun yang kita tampilkan di layar monitor. Kita bacakan insya Allah mulai dari halaman muqaddimahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Fahadhi muqaddimatun fi ilmin arabiyyah mutammimatun li masailil ajrumiyah. Perhatikan, ini kata beliau, kitab ini yang akan kita bahas insyaallah adalah merupakan suatu muqaddimah ataupun pendahuluan dalam ilmu bahasa Arab. Mutammimatun li masailil ajrumiyah, sebagai penyempurna dari masalah-masalah yang disebutkan dalam kitab Al-Ajrumiyah. Dari perkataan beliau di sini, sebagian ustadz menganggap bahwa kitab ini adalah kitab yang perlu dibahas setelah kita selesai membahas matan Al-Ajrumiyah, baru kemudian kitab ini. Takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Kitab ini beliau tuliskan itu adalah untuk ataupun sebagai penjembatan antara bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat, antara kitab ini dan juga kitab-kitab yang dibahas panjang lebar tentang masalah ilmu nahwu. Nafa'allahu ta'ala biha, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan tentang kitab ini. Kama nafa bi asliha fil hayati wa ba'dal mamat innahu qaribun mujibud da'wat.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kitab ini, karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha dekat dan juga memberikan istijabah doa. Kemudian dalam paragraf berikutnya langsung ke pembahasan nahwu ya ikhwas sekalian. Langsung ke pembahasan nahwu. Beliau awali pembahasan ini ataupun kitab ini dengan bab al-kalam. Dengan bab al-kalam insyaallah ya ikhwah, Ana akan berusaha untuk membahas secara simpel. Kita fokuskan di setiap kata yang beliau tuliskan di sini. Dan Ana anjurkan juga bagi teman-teman yang baru pertama kali mengenal nahwu untuk membeli terjemahannya, untuk membeli terjemahan kitab ini. Kalau sudah punya basic bahasa Arab ataupun basic nahwu, maka baik menggunakan kitab yang berbahasa Arab. Al-kalam wa ma yata'allafu minhu. Ini yang di bab pertama yang dibahas oleh beliau adalah bab tentang al-kalam, tentang suatu perkataan. Kenapa yang dibahas pertama kali oleh beliau ataupun oleh rata-rata ulama nahwu itu adalah bab kalam? Karena tata bahasa ataupun nahwu ini ataupun sharaf itu adalah berkutat pada suatu bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab sebagai bahasa tutur kata mereka, mereka, sehingga pembahasan yang beliau awali adalah pembahasan tentang bab kalam ataupun pembicaraan ataupun suatu perkataan. Al-kalamu, ini definisi dari sebuah al-kalam. Wal lafzul murakkabun mufidu bil wad'i. Perhatikan, ini ada 4 komponen ya ikhwah. Untuk suatu hal bisa disebut sebagai suatu kalam. Yang pertama adalah al-lafzu. Lafzu itu apa? Adalah suatu lafaz, suatu perkataan yang di dalamnya terkandung huruf-huruf hijaiyah. Misalkan ana mengatakan alhamdu. Kata alhamdu. Alhamdu di situ ada huruf hamzah, kemudian lam, kemudian ha, kemudian mim, kemudian huruf dal. Maka itu adalah suatu lafaz. Ucapan yang diucapkan yang berbahasa Arab. Al-lafzu di sini. Kemudian al-murakkabu. Jadi di samping ada suatu lafaz yang diucapkan, lafaznya ini mengandung huruf hijaiyah. Di samping lafaz tersebut juga harus tersusun. Artinya dia tidak berdiri sendiri. Harus digabungkan dengan suatu lafaz yang lainnya untuk bisa disebut sebagai suatu al-kalam ataupun suatu pembicaraan ataupun suatu perkataan. Yang ketiga adalah al-mufidu. Al-mufidu itu artinya memberikan suatu pemahaman. Artinya saat ada orang ngomong dengan bahasa Arab dan pendengarnya itu dia langsung paham. Orang Arab ngomong sama orang Arab. Perkataan yang diucapkan bisa langsung dimengerti. Karena kenapa? Karena perkataannya telah memenuhi komponen-komponennya. Kalau dalam bahasa Indonesia, maka kalau ada predikat, ada subjeknya. Ada suatu perbuatan, maka ada pelakunya. Misalkan Anda bilang si Muhammad telah makan. Si Muhammad telah makan. Ini adalah perkataan yang sempurna. Perkataan yang sempurna. Ada predikat, ada subjeknya. Dalam bahasa Arab pun sama. Qama Zaidun, si Zaid telah berdiri. Qama Zaidun, si Zaid telah berdiri. Ini pun termasuk suatu lafaz yang mufid ataupun suatu kalimat yang tersusun dengan kalimat yang lainnya yang sudah berfaedah. Sehingga pendengarnya dia tidak perlu menunggu keterangan yang lainnya untuk bisa memahami tentang apa yang dimaksud tentang qama Zaidun ataupun si Zaid telah berdiri. Lain kalau seandainya ada orang bilang in qama Zaidun, ataupun dalam bahasa Indonesia ada orang bilang kalau hujan turun. Tahu-tahu anak bilang ke anak-anak. Anak bilang kalau hujan turun. Kemudian anak terdiam. Perkataan anak tidak ada lanjutkan. Hanya mengatakan kalau hujan turun. Ini si anak dia langsung melongo. Karena kenapa? Karena perkataan abinya ini belum selesai. Pasti menunggu keterangan yang lainnya.
Kalau masih menunggu keterangan yang lainnya, maka tidak bisa disebut sebagai kalam yang mufid. Kalau tidak bisa disebut sebagai kalam yang mufid, maka itu dalam bahasa Arab tidak bisa disebut sebagai suatu kalam. Karena kalam di sini ini adalah harus berupa bahasa Arab dan juga harus berupa lafaz dan juga harus tersusun. Kemudian terakhir, bil wad'i. Ini bil wad'i di sini ada yang ulama mengatakan bil wad'i itu adalah diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Artinya perkataan orang, obrolan orang, percakapan antara orang Indonesia dengan orang Indonesia tetapi tidak menggunakan bahasa Arab, maka tidak disebut sebagai suatu pembicaraan yang dikenal oleh orang-orang nahwu. Maka ini adalah suatu alasan yang logis. Karena kenapa? Yang dibahas dalam ilmu nahwu itu adalah masalah tata bahasa Arab. Sehingga saat ada orang ngomong dengan bahasa Indonesia, maka tidak bisa disebut sebagai suatu perkataan menurut ulama-ulama nahwu. Walaupun toh ini adalah suatu pembicaraan, suatu perkataan dalam bahasa Indonesia. Itu adalah ini pembahasan yang pertama ya ikhwah. Kemudian yang berikutnya wa qallu ma yata'allafu. Jadi suatu hal itu bisa disebut sebagai suatu kalam adalah kalau memenuhi empat poin tadi itu, yaitu adalah berupa lafaz yang tersusun dan memberikan suatu faedah ataupun suatu pemahaman, kemudian diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Ana tidak membahas masalah ikhtilaf, masalah al-wad'i di situ ya apa, tapi kita langsung membahas di situ adalah diucapkan dengan menggunakan bahasa Arab. Wa aqallu ma yata'allafu. Jadi kalam itu, suatu kalam ataupun suatu pembicaraan itu minimal adalah terdiri dari minismain, terdiri dari dua kata benda ataupun dua isim ataupun dua kata benda. Ataupun yang pertama itu adalah nama orang, yang kedua adalah kata benda yang lainnya ataupun mungkin berupa suatu kata kerja. Di sini antum perhatikan ya ikhwah. Di sini ada dua kata, minismain di sini adalah dua kalimat isim, yaitu zaitun sama qaimun. Kata zaitun sama qaimun. Zaitun itu adalah nama orang, qaimun itu adalah di sini termasuk kalimat isim juga ataupun istilahnya untuk mendekatkan suatu pemahaman itu adalah kata benda. Walaupun toh istilah kata benda di sini tidak mewakili kalimat isim, tapi sekedar untuk mendekatkan suatu pemahaman, maka insya Allah ini sudah bisa mewakili. Perhatikan, jadi suatu kalam itu minimal tersusunnya adalah dari dua kalimat isim ataupun kata benda, yaitu contohnya di situ adalah lafaz zaitun qaimun. Si Zaid itu adalah orang yang berdiri. Si Zaid itu adalah orang yang berdiri. Zaidun qaimun. Zaidun kalimat isim yang pertama, qaimun adalah kalimat isim yang kedua ataupun kata benda yang kedua. Nanti insya Allah kita bahas masalah kata benda ataupun kalimat isim ataupun kalimat fi'il dan ataupun kata kerja. Nanti insya Allah di sini akan ada pembahasannya. Kemudian yang kedua, au min fi'lin wasmin. Bisa juga suatu kalam itu terdiri dari isim dan juga fi'il, ataupun dibalik, isim terlebih dahulu baru kemudian fi'il, kata kerja. Jadi ada seorang pelaku digabungkan dengan pekerjaannya. Suatu pekerjaan, suatu kata kerja ditambah dengan pelakunya. Ini adalah dalam bahasa Arab ataupun nahwu di sini adalah min fi'lin wasmin. Contohnya qama zaidun. Qama itu adalah suatu kata kerja. Qama artinya telah berdiri. Zaidun si Zaid telah berdiri. Maka ini adalah sudah merupakan suatu kalam. Sudah merupakan suatu kalam. Karena kenapa? Karena kata qama zaidun diucapkan dengan ada huruf hijaiyah dalamnya. Kemudian dia juga telah tersusun dengan lafaz yang lainnya. Maksud tersusun di sini ini adalah digabungkan dengan lafaz yang lainnya dalam susunan kalimat, bukan susun seperti level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat. Yang dimaksud dengan tersusun di sini ini adalah digabungkan dengan lafaz yang lainnya membentuk suatu susunan kalimat.
Kemudian al-mufid, ini sudah mufid juga ini. Kata qama Zaidun sudah mufid, sudah bisa kita faham. Qama Zaidun artinya adalah si Zaid telah berdiri. Si Zaid telah berdiri. Dan kata qama Zaidun diucapkan dengan bahasa Arab. Dan dia terdiri dari dua lafaz. Dua lafaz, yang pertama adalah kata kerja, yang kedua adalah fi'il, adalah kata benda ataupun kalimat isim yang berupa si Zaid, ataupun pelaku yang berupa si Zaid. Wal kalimatu qaulun mufradun. Perhatikan, ini ada istilah yang kedua. Tadi itu al-kalam. Al-kalam dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan suatu kalimat. Al-kalam dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan istilah suatu kalimat. Artinya susunan kalimat yang lengkap itu disebut sebagai suatu kalam dalam bahasa Arab. Sedangkan kalimat sendiri ataupun kalimah dalam bahasa Arab itu adalah kata tunggal. Kalimah dalam bahasa Arab itu adalah qaulun mufrad ataupun kata tunggal. Misalkan ana bilang berdiri. Ini qaul mufrad, kata tunggal. Ataupun ana bilang sebuah ataupun ana bilang masjid, ini adalah kata tunggal. Ataupun misalnya ana bilang ataupun misalkan laptop, maka itu pun adalah kata tunggal. Ini disebut dalam bahasa Arab disebut dengan istilah kalimat ataupun kalimah dalam bahasa Arab. Ana ulang. Jadi susunan kalimat yang lengkap dalam bahasa Arab itu disebut sebagai kalam. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai suatu kalimat. Sedangkan kalimah sendiri dalam bahasa Arab itu adalah kata tunggal. Qaulun mufradun. Ini dibahas oleh beliau. Kemudian yang berikutnya, kalimah sendiri dalam bahasa Arab itu di sini dibagi menjadi 3 macam. Ada 3 kata, jenis kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah ismun, yang kedua adalah fi'lun, yang ketiga adalah harfun ja'a li ma'na. Jadi yang pertama adalah kalimat isim. Kalimat isim itu bagaimana? Pokoknya kalau ada nama orang dia kalimat isim. Ataupun kalau seandainya ada kata benda maka dia kalimat isim. Kalau seandainya ada nama orang, nama pohon, nama binatang, ataupun nama-nama tempat, itu semua adalah kalimat isim. Dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang kata kalimat isim ini diterjemah dengan kata benda. Tetapi aslinya, kalau mau dibuat secara detail, maka istilah kata benda ini tidak terlalu mewakili tentang kalimat isim. Karena kalimat isim itu sifatnya lebih luas daripada kata benda. Sebagai contohnya misalnya kita menyebutkan nama Allah. Allah bukanlah kata benda. Allah bukan kata benda, tetapi dia masuk dalam kategori kalimat isim. Muhammad, dia bukan kata benda karena dia adalah nama orang. Maka di sini hanya bahwa kalau disebutkan istilah kata benda untuk menerjemahkan kalimat isim itu hanya sekedar untuk mendekatkan suatu pemahaman. Jadi yang pertama kalimat itu adalah kalimat isim ataupun kata benda tadi itu. Yang kedua adalah kata kerja ataupun istilahnya adalah kalimat fi'il. Ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kata benda, ada kata kerja. Yang ketiga adalah harfun, adalah kalimat huruf. Kalau bukan isim, bukan fi'il, maka dia adalah kalimat huruf. Kalimat huruf. Alhamdulillah selesai ikhwas sekalian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga untuk teman-teman yang baru pertama kali mengenal nahwu, semoga tidak kaget ataupun mungkin tidak merasa ini ribet bahasanya, ataupun mungkin ini malas belajar nahwu. Maka perlu untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum ataupun yang telah daftar kajian ini tidak sebagaimana sebagian para penuntut ilmu syariah agama Islam yang mereka berguguran di saat belajar tata bahasa Arab.
Kita niatkan bahwa kita saat ini adalah berusaha untuk memahami bahasa Al-Quran untuk mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikhlaskan ridho, kita ikhlaskan untuk mendapatkan karena Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena niatan yang lainnya. Semoga dengan demikian nanti usaha kita untuk memahami bahasa Arab bisa semakin lama semakin semangat, tidak patah arang dan tidak putus asa untuk mempelajarinya insyaallah. Semoga kita semua diberikan semangat, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus tidak bosan-bosan dalam menghadiri kajian, termasuk kajian yang membahas dalamnya ilmu nahwu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pekan depan insyaallah kita membahas tentang masalah tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il. Jadi kita nanti bisa mendeteksi suatu lafaz ataupun suatu kalimat itu masuk kategori fi'il atau isim, kata benda atau kata kerja, adalah dilihat dari segi ciri-cirinya. Semoga yang kita bahas pada pertemuan kali ini diberi manfaat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jangan lupa ya Pak, yang telah absen, yang telah mendaftar untuk menuliskan absensi di kolom komentar insyaallah. Allah yubarik fikum wa yuwaffiqunna insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.